Saya nanti dulu. Nek ustaz aja, waalaikumsalam. Nanti santai ini gimana ya? Padahal ibaratnya ustaz-ustadzah itu setrum, ya, aliran listrik. Kalau aliran listriknya tidak normal atau tidak besar, nanti efeknya juga kecil, betul tidak? Kena lampu ya cahayanya ya itu bleret-bleret gitu ya. Itu. Coba diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu loh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang insya Allah besok tetangga saya di jannahnya Allah. Amin. Kok nasi malah dong-dong orang amini. Nggak pengen surga? Pengen surga? Pengen kok apa pengen bingit? Nah berarti orang-orang sosmed ini. Ya. Alhamdulillah kita sekalian di dunia ini kita masuk pada satu ranah TPA TPK yang insya Allah dengan apa nih kita menjalankan mengajarkan Islam kepada anak-anak ini termasuk salah satu pintu gerbang kita dimudahkan oleh Allah mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Ya, tidak apa-apa. Sebagai perkenalan, nah ini saya, keluarga saya, ya. Kelahiran dari Argentina, luar negeri ya, luar negeri. Status menikah sementara satu istri dua anak. Gimana dong? Apa salah? Ya enggak, Allah kalau ngasih lebih ya diterima. Alhamdulillah. Alamatnya di Bonorejo, Nusukan, Banjarsari, Surakarta. Pekerjaan dosen TK. Alhamdulillah sudah 18 tahun saya ngajar di TK. Kemudian kalau yang lain-lain itu termasuk ini terakhir saya dapat amanah ya selain biro jodoh juga terakhir ini banyak pasien ruqyah minta di ruqyah. Gara-garanya awalnya cuman apa? Terpaksa ketika tetangga itu ada yang terkena gangguan jin, ustadz-ustadz di kampung tidak ada yang mau siang-siang kan yang ada cuma guru TK itu. Guru TK kan kalau siang udah pulang. Iya. Akhirnya datang saya minta tolong untuk meruqyah. Saya ruqyah. Yang menyaksikan banyak bahkan sampai jinnya saya syahadatkan mau. Akhirnya kan tonggo-tonggo wah ini wong pinter. Tetangga itu kan ya semua udah ketakutan ya. Malah ini tak ceramai sini, diceramai, diruqyah, kemudian diminta untuk masuk Islam mau, saya syahadatkan mau. Setelah itu diruqyah udah tidak kepanasan lagi, berarti udah Islam. Nah, bisa bicara dengan jin, wong pinter ya. Ya Allah, ya, itu. Dan insya Allah nanti malam juga ada permintaan untuk ruqyah, nanti sore permintaan menta'arufkan orang di Masjid Fatimah. Oh, kajian ya. Kalau di rumah tadi sudah disinggung saya sama teman-teman pengurus RT RW itu buat TPA TWG di pos ronda. Insya Allah sak Jawa Tengah lagi siji kuwi. Lingkungan tempat saya kan lingkungan Bonorejo, itu lingkungan bantaran trail, tahu sendiri. Saya datang ke situ diamanai oleh Allah untuk tinggal di situ. Awalnya saya itu ya maklum dong,
Kalau bahasa Mendelangu kelihatannya ada orang Mendelangu tadi itu maklum lah, kok anak umur 5 tahun itu sudah Masya Allah bahasanya kebun binatang Juruk itu hafal 5 tahun. Iya, makanya saya dalam 1 tahun pertama observasi, kemudian di tahun selanjutnya saya menghubungi pengurus-pengurus itu punya inisiatif untuk mendirikan TPA TPG. Yang ngajar ya saya dan istri. Kalau tidak istri saya, anak juga ikut. Ya. Dan alhamdulillah model TPA TPG-nya model jemput bola, dan jadi mendekatkan tempatnya ke di mana anak-anak itu berada. Karena anak-anak yang semacam itu untuk diajak ke masjid sulit pasti. Dan ketika kami ditawari untuk menghidupkan TPG di masjid, tidak mau, karena lingkungannya memang lingkungan yang harus tempatnya itu didekatkan dan condong kemana ya, tidak kemana-mana, pokoknya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan alhamdulillah santrinya dulu sampai 80-an, sampai 80-an. Ketika Ramadan seperti orang punya hajat itu, makanan berlimpah ruah, sampai-sampai bawa pulang ya, bongso sop, es, buah itu ada, pulang masih dibawain snack. Dan ini setiap kali masuk itu ada snack. Masa kalah harus sekolah minggu ya. Saya itu 2 tahun di 2005-2006 ditugaskan keluar masuk gereja untuk dialog lintas agama sama Bu Dewi, itu saya ditugaskan ke sana. Dan oleh-olehnya yaitu tadi saya bisa ini itu. Nah, penting tentang ilmu tolabul ilmi. Kita mengajar dengan ilmu saja belum tentu santri kita jadi lebih-lebih tanpa ilmu. Paham ya? Dengan ilmu saja belum tentu santrinya jadi lebih-lebih tanpa ilmu. Nah, makanya penting kita di sini berkumpul untuk mencari solusi. Nah, ini orang-orang LKG ini, termasuk yang belakang kurang tahu masih Joko enggak itu. Nah, kalau dulu masih Joko itu ya. Ini kegiatan saya selain di LKG, kemudian mendirikan Istana Dongeng Nusantara. Pokoknya wajah imut-imut dan amit-amit ini. Kemudian juga senang touring, turu miring, ya, sok ganteng. Tapi ya alhamdulillah ganteng teman. Buktinya ya dapat pendamping kok. Ya. Ingat teman-teman sekalian, ketika kita masuk ke dunia TPA TPG, insya Allah ridho Allah itu sangat dekat dengan kita. Ya. Ibaratnya penjenengan kesulitan rezeki, maaf, kita hidup ini tidak usah mikir masalah rezeki ketika kita masih mau mengurusi masalah TPA TPG ini. Masalahnya saya sendiri sudah pernah merasakan bagaimana capeknya ngitung uang. Yang lain capek cari uang, saya capek ngitung uang. Barokahnya TPA TPG itu. Saya dulu pegang tender parkir 7 tahun di Solo. Hampir 30% wilayah Solo itu parkiran saya. Jadi ini bongsone ditereceh bagian. Benar itu. Ya. Tahun 2019 saya lepas sampai sekarang. Dah tidak usah parkiran sih. Mumet nih, pilkada, pilpres ini marak kayak ya itu. Kemudian motivasi. Ya Allah. Ini yang di belakang ini masalahnya. Pak Cilik guys ya. Ini peserta ini ada yang jantungan ya. Ya. Ini adalah motivasi kita ya.
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah iman, lemah fisik, lemah ya macam-macam ya. Nah, jangan sampai punya generasi yang lemah ya. Kemudian apa lagi ya, ini semongko dari mana ini? Colomadu ada enggak yang kayak gini? Tahu enggak apa yang bisa kita ambil dari ini hikmahnya? Ini cara buatnya ini, semangka ini ya. Semangka itu ketika masih kecil diberi wadah yang bentuknya aneh-aneh kayak gitu, dengan catatan tangkainya jangan diputus dari induknya ya. Kemudian ketika semangkanya berkembang akan mengikuti wadahnya. Ketika dirasa cukup usianya untuk dipetik, buka wadahnya, nanti akan berbentuk seperti itu. Kira-kira paham enggak ini? Boleh dicoba lah. Apapun bisa kok, itu melon gitu bisa dibentuk-bentuk kayak gitu. Ya, enggak cuma semangka. Maksudnya kita ustadz ustadzah itu adalah wadah bagi santrinya. Ketika ustadz ustadzahnya jadi wadahnya baik, insya Allah santrinya baik ya. Paham enggak kira-kira ya? Problem besar ketika kita tidak bisa jadi contoh. Tapi kalau bisa jadi contoh yang ini. Jadi target kita itu bukan kok santri kita hari ini juara lomba tilawatil Quran, bukan. Target kita itu 10-20 tahun yang akan datang santri kita itu jadi seperti apa, gitu loh. Targetnya jangka panjang. Bahkan nanti santri kita ini ketika matinya pun husnul khotimah apa tidak, targetnya jangka panjang. Makanya pola apa tadi? Suri tauladan itu yang paling penting. Kalau dari sekarang kita tidak bisa jadi contoh, santri kita jadinya semacam ini. Ya. Ketokin preman awake sak tumbil. Saya malah ingat ini, ketika pertama kali pegang tender parkir itu. Saya pegang pasar gede, pasar Masukan, kemudian beberapa jalan di Solo. Beberapa bank juga saya pegang, termasuk sampai di wilayah batas kota arah Klodran sini itu saya pegang. Awalnya saya narik parkir tidak mau ditarik itu preman-preman yang tukang parkirnya itu, karena yang pegang tender saya ya tak akali lah ya. Waktu itu sekolah saya TK itu punya hubungan dengan Kopassus Kandang Menjangan, mau outbound di sana. Saya bel komandannya sana Kandang Menjangan itu, saya loudspeaker di sampingnya preman tadi. Dan besok siapkan 3 truk dari Kandang Menjangan, 3, saya butuh. Oh siap Pak, siap. Dia benar itu. Akhirnya, Mas, jenengan? Iya, itu komandannya tadi. Backingnya gede, padahal urusan outbound sekolahan. Ya, ini akhirnya besoknya lagi saya pakai baju koko gitu, pulang Jumatan lagi pakai, semua hormat, ngasih semua, udah beres sampai 7 tahun aman ya, itu. Bahkan batas kota gegeran rebutan lahan parkir antar preman ya, saya datang beres. Maksudmu apa Mas? Aku ya pengen nyulik apa parkir, tapi ya dibagi karo kancane, aja nggo mendem. Nek kok nggo mendem inggih. Jadi targetnya jauh. Ketika kita hari ini, tahun ini tidak bisa jadi contohnya, ini anak-anak kita 10, 15 atau 20 tahun yang akan datang jadinya seperti ini. Golongan-golongan kacetoy, metal apa? Mesi tayang. Ya, ini. Bahkan lihat, ini bukan ahwat. Ya.
lihat konser di mek-mek kayak gitu, punya wajah bagus-bagus di seloreng-seloreng. Nah, ini nilainya ya itu. Nah, baik. Ini video tentang harus menjadi suri tauladan. Karena apa? Anak itu mengerjakan apa yang dilihat. Ya, dibesarkan dikit bisa mas belakang. Jadi apa yang dilihat itu yang akan dilakukan oleh anak. Orang tuanya merokok, anaknya ikut merokok. Orang tuanya menjatuhkan, acuh tak acuh, tidak mau bantu, anaknya juga sama. Buang sampah sembarangan, anaknya ikut-ikutan. Lihat, ibu-ibunya marah, ngacungkan jari tengah, anaknya ikut. Bahkan ketika ayahnya itu marah dengan ibunya, ya, anaknya ikut marah-marah. Ini lihat, anaknya ikut. Apa yang dilihat anak itu yang dilakukan. Termasuk kita ustadz-ustadzah, kalau bisa jadi contoh yang baik. Kenapa pendidikan sekarang ini gagal? Banyak gagal di sana sini karena 3 penyakitnya, ya. 3. 1, santri kita, anak-anak kita itu banyak diperintah, banyak dinasihati, kurang contoh. 3 ini kunci, ya. Makanya pendidikan di sekitar kita banyak gagalnya, ya. Kalau kita ngurusi pembelajaran ya ini rumit banget ini. Apalagi yang jadi guru, ada enggak? Guru di sekolah resmi, ada enggak? Ayo, ada ya? Ya Allah, sekarang itu administrasi sampai sabrek, ya kan? Dibawa pulang aja enggak selesai-selesai. Nah, ini gambaran kita di TPA TPK, berat kita, ya. Terkadang pulang kerja langsung ke TPA, betul tidak? Pernah? Dari sekolahan pulang kok sudah sore, takut kalau nanti mandi telat, akhirnya langsung berangkat dari sekolah langsung ke tempat TPA. Ada? Nah, panitianya ini tadi ya gitu kok, ada yang begitu. Ada peserta sudah datang, Ustadz saya belum mandi, tak mandi dulu. Itu ada. Tidak tahu orangnya kemana tadi. Tidak usah dicari, ya. Bahkan kita ngajar TPA TPK itu apa? Di waktu tenaga sisa, betul tidak? Nah ini berat ya, ini sudah mengurusi sekolahan, yang kerja yang ngurusi pekerjaan, yang ibu rumah tangga ngurusi keluarganya, anak-anaknya di rumah, sore-sore di tenaga sisanya harus ngajar TPA TPK. Tapi ingat, beban yang berat ini insya Allah jalan mulus kita untuk mencapai ridhonya Allah ketika nanti paling kita nanti itu ya itu di akhirat kelak. Insya Allah guru TPA TPK besok itu ya, di Yaumul Mizan ya, dihisapnya cepat diri itu. Ditanya, kamu apa di dunia kegiatannya Pak? Guru TPA. Alah masuk guru TPA. Oh, guru TPA ini pemegang multi level pahala. Bayangkan itu, santri kita yang kita ajar itu kok jadi ustadzah. Oh luar biasa, santri kita ajarin ngaji. Kita mungkin sudah tua, mau ngaji aja susah, mau baca bagaimana, tidak punya kacamata. Santri kita baca, kita tidur, kita dapat pahala. Kita meninggal sekalipun dapat pahala. Lebih-lebih kalau santri kita jadi ustadz ya. Saya itu ngajar TPA TPK dari tahun 96 sampai sekarang.
sekarang masih pegang 2 TPK ya. Santri saya itu ada yang jadi mundir pondok di Wonogiri, ada juga yang di daerah Gunung Kidul ya. Semoga ada manfaat ke saya juga ini ya. Nah, bagaimana kiat suksesnya ketika kita ngajar TPA TPK biar sukses? Ini fokus penting ini. Nah, kalau di sana utara fokus ngemplak ya. Harus fokus itu. Tadi ada urusan problem masalah apapun ketika di luar TPA TPK. Mungkin yang ibu rumah tangga ketika di rumah banyak masalah, anaknya rewel, ketika sampai di TPA TPK harus berubah. Urusannya urusan TPA, bukan urusan rumah dibawa ke TPA. Masih marah kepada anaknya yang dimarahi santrinya di TPA. Nah, ini loh. Yang sekolah sama aja. Di sekolah ulangan orang iso garap nilainya mbuh. Dilalah pulang sekolah langsung ke TPA masih wah, mungkin di sekolah tadi juga dimarahi gurunya juga, sampai di TPA harus bisa senyum. Ya. Makanya fokus penting. Ya. Senang ya. Pokoknya seneng gitu ya, meskipun utangnya seneng ya. Di TPA seneng gitu, pokoknya seneng. Saya itu juga seneng ngajar TKI, paling seneng, lebih-lebih kelompok paling kecil saya ya. Kelompok paling kecil saya, muridnya gludung-gludung, saya melu gludung-gludung. Yang penting pintu kelas tak tutup, wali murid di luar. Nek wali murid ono ning jero, wah melu gludung bahaya. Nah, kelas A itu hampir rata-rata manten anyar kok. Ya, hampir rata-rata. Senantiasa senyum. Ya, senyum kunci. Jenengan ngajar TPA TPK padahal belum mandi, kalau murah senyum insya Allah kesannya bagus. Wah, ustadzah padahal romantis ya. Murah senyum itu memberi kesan di awal ya. Bisa senyum ya semua ya? Ya senyum. Ya, senyum. Ya, senyum tanpa beban. Kan kadang ada senyum sinis ya. Ini senyum, ini bukan saya nyamak loh ya, senyum tanpa beban, pokoknya ikhlas gitu. Filosofinya dulu itu aslinya namanya bukan TPK, TPA dulu. Sejarah ini ya, mungkin baru ngajar baru saja kan taunya TPK. Dulunya itu TPA, karena TPA dipakai singkatan itu DKP. Akhirnya berubah TPK, tempat pembuangan akhir kan. Akhirnya berubah. Itu sejarah itu. Dulu tidak ada dikenal TPK, tidak ada zaman dulu. Adanya TPA. Ya, itu. Filosofinya 3 ini. Taman, indah, menyenangkan, menarik. Jadi yang seneng di TPA TPK itu bukan santri ini tok. Jadi santrinya batang seneng, ustadz-ustadzahnya juga seneng, meskipun utangnya oke. Gitu ya. Meskipun masalah hidupnya sendiri aja banyak, pokoknya seneng dulu. Ya. Tapi kalau di TPA TPK itu santrinya seneng, ustadz-ustadzahnya stres, ini masalah. Santri itu kan ada modelnya PCCL, BYYK, CRYT. Itu potensi dari Allah semua itu. Ya. Dilalah pas murid PCCL gurune akeh masalah, mak teng santri ini seneng, gurune susah. Ya. Ada kebalikannya, gurune seneng, santri ini susah. Biasanya gurune galak modelnya.
sidik mesti kon maju kok. Dadine santrine susah, gurune seneng hukum. Jadi kita datangkan suasana yang seperti taman, menyenangkan gitu loh. Semuanya senang, siapapun yang datang senang. Itu menyampaikan pesan, bimbingan, arahan. Ya. Al-Quran ini dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini filosofinya TPA-TPK. Ya. Kemudian yang terjadi ini TPA-TPK sekarang, ya dari dulu kita ini kok badai terus-terusan TPA ini. Krisis guru, betul? Kurang dari sisi kualitas, kurang dari sisi kuantitas. Ayo TPA-TPK yang pakai kurikulum ada berapa? Nah, yang pakai kurikulum sudah ada evaluasinya, ada, alhamdulillah. Yeah. Yang gurunya sudah memenuhi jumlahnya, kemampuannya juga, ya alhamdulillah ada. Yang lainnya rata-rata ya. Krisis. Penyakitnya guru TPA-TPK 3, wes sekolah. Nek benturan karo sekolah mesti TPA ditinggal, betul. 2, nikah. Nek wis nikah TPA tinggal. Wonge ketok ora teko wis nikah kok. Ya. 3, kerja. Nek wis benturan dengan 3 ini, biasanya TPA-nya dikalahke, padahal keliru. Yang namanya TPA-TPK ini adalah apa? Ini nanti yang jadi hidup kita ini jadi barokah ya di sini. Pusatnya ini, sumbernya ini. Wale rata-rata. Makanya hampir rata-rata guru TPA-TPK itu nuwun sewu, maaf, meskipun masih nganggo pit ondal, tapi ayam tentrem. Ya kan? Utang merah duwe. Ini. Saya ya gitu. Saya ngajar TPA-TPK, azam saya kepada Allah. Ya Allah, kalau masalah dakwah, saya siap rekoso sidik, siap ya Allah. Sidik loh ya. Tapi untuk masalah maisah saya tidak mau rekoso ya Allah. Tapi alhamdulillah bisa juga. Saya dulu punya pikiran ya Allah, pengennya kita duit piye ta ya Allah. Datangkan oleh Allah apa? Tender parkir. Oh, padahal saya dulu TPA ngurusi gali-gali preman jalanan. Ya, gendo-gendo ini kenal ya. Ya Allah. Udah setiap sore gitu mumpit-pitan karo anak istri sambil narik parkir. Enak toh, tapi ya saya tinggal itu sudah 7 tahun sudah cukup. Insya Allah dengan TPA-TPK ini kalau penjenengan bisa istiqomah, lihat nanti hatinya akan tenang. Maaf, hati tenang bukan masalah materi, ya. Bahkan ada guru akhlak, guru TPA-TPK itu akhlak. Kalau ngajar TPA itu ngepit ontel bahkan adoh, rekoso. Ketika disuruh kerja tapi pekerjaan harus meninggalkan TPA, tidak mau dia. Tapi ternyata apa? Sekarang hidupnya kaya raya, diperistri oleh seorang pengusaha. Oh, gimana? Nah, ini loh, ya. Takmir masjid tak perhatian, ada enggak kira-kira? Ada. Terus yang penting kono mas urip-urip nopo. Lah danane piye Pak? Wis golek dhewe. Ya. Wali santri ajeng Pak Ajo, TPA karepmu ora karepmu. Kadang guru, saya pernah ngalami itu waktu saya ngajar TPA-TPK di tahun 98 sampai 2000-an. Itu ngajar di daerah Boyolali. Saya datang itu harus keliling kampung ngoyak-ngoyak santri untuk mandi.
saya ngalami itu. Wali santri ini acuh tak acuh. Sarana prasarana tidak mendukung, masih pakai blackboard apa whiteboard. Yang pakai blackboard ada berapa? Apa malah randuwe papan tulis belas? Saya di masjid ya gitu, ngopo nganggo papan tulis, akhirnya nganggo keramik masjid, keramik dinding ya, tak orang-orang, enggak masalah, boleh aja. Bisa kok itu? Enggak dihapus ya bisa, yang penting jangan pakai permanen, spidol permanen ya bisa dihapus. Ya. Siapa yang TPA TPK-nya sudah pakai ruang khusus, tidak gabung dengan masjid? Ayo, ada enggak? Ada, alhamdulillah. Pakai meja, ada. Ya, pakai kursi. Oleh sean, masian, oke. Siapa yang masjidnya tempat TPA TPK-nya ada AC-nya? AC alami? Ya ada, alhamdulillah. Manggon ini masjid kadang masjidnya ono AC. Sekarang kan modelnya masjid ber-AC semua, ya. Nah, sampai jamaah yang angkler ya. Lah ngomah kan di AC nang masjid bolak-balik mung nurut ngadem. 5. Potensi tidak terakomodir. Karena apa? Kurang tahunya, kurang ilmunya guru-gurunya, ya. Pemerintah memandang sebelah mata. Ayo yang dapat bantuan dari pemerintah ada berapa ini? Ada enggak? Ada. Ya, untuk gurunya apa untuk TPA-nya? Untuk gurunya ada juga berapa juta? Berapa ratus ya? Oh, ratus juta. Yang ada itu. Nah, padahal di APBD itu ada sebenarnya. Masuk malah sekolah minggu. Sekolah minggu itu ambil pos di posnya agama dan budaya. Mereka tidak mau ambil yang dari Muslim Bank itu, tidak begitu diambil, tidak begitu ngangkatnya. Tapi dia ambil di posnya, pos agama dan budaya, luwih gede. Awak dhewe sing ra muda. Sing dioyak-oyak mung dana kok kemenak wae. Maklutik sebulan 100. Ngono wae wis guya kan. Gue jajakin yang kentek. Ya kan? Ancaman dari luar Islam. Makanya LKB ini luar biasa. Ketika tanggal 25 mengadakan event Indonesia Mendongeng. Untuk apa? Ya itu ada ancaman itu. Karena di beberapa daerah santri-santri TPA-nya ini diajak Natalan bersama. Ini langkah dari LKB. Walhasilnya ini, yang pertama TPA asal jalan. Ya. Yang penting melaku, tidak didukung dengan kurikulum dan SDM yang mumpuni. Betul? Ada? Banyak itu, ya. Yang paling parah yang kedua ini, TPA sakaratul maut. Hidup hanya di bulan Ramadan. Betul? Ada masjid-masjid itu ada TPA-nya kalau Ramadan tak. Kenapa? Karena ada snack dan jamuran. Ditambah takjil, ya kan? Kok di luar Ramadan nggak diadakan? Nah ini loh masalahnya. Padahal kalau kita mau melangkah, ya Allah, yang namanya agnia itu banyak. Tempat saya itu meskipun di pos ronda, hampir setiap hari itu ada yang sedekah untuk TPA. Bahkan saya pernah ada agnia datang itu, Ustaz, tolong buatkan anggaran belanja untuk TPA ini dalam 1 tahun. Kalaupun nanti habisnya 100 juta, insya Allah saya tutup. Padahal yang pos, saya yang tidak berani, masalah itu tanggung jawabnya berat. Ya. Apalagi pengelolaannya hanya saya sama istri. Bahkan saya targetnya tidak muluk-muluk, yang penting anak-anak cepat Quran. Lah Pak Dewi ini kebiasaannya pakai Iqra yang jilid 1, 2, 3, nanti sampai jilid 5 udah kelas 6 SD, bahkan sudah SMP, betul? Nanti kalau udah SMP tidak mau, ya kan?
ayo pakai metode terbaru yang lebih cepat gitu loh ya. Nah ini di tempat saya gitu, ada yang 3 bulan dari nol bisa Quran. Tidak target muluk-muluk saya ya, tidak muluk-muluk ya. Jangan kalau tempat saya kok koyo asal jalan gitu, iya memang, tapi target intinya itu anak preman bisa ngaji. Akhirnya bapaknya, aku izin nek mendem terus tak. Akhirnya mandek mendem nih. Aku ya wis gelem sholat tapi izin karo anakku iso ngaji kok tak. Akhirnya apa? Sholat meskipun di rumah. Kalau Jumatan di masjid jauh nggak masalah. Kita ini kalau dakwah langsung ke orang tuanya, malah bisa jotosi. Ayo mendem haram, dosa, merokok, wajib dosa-dosamu apa? Tapi kalau lewat anak, insya Allah ya, ini ya. Nah ini saya pengen nyebarkan mumpung mau Februari, liane do mengcounter, saya nyebarkan virus malah, virus merah jambu. Yeah. Pernahkah Anda jatuh cinta? Kayaknya guyu-guyu atau nyendoki senang karo nunggu senyum ya. Ustaz pernah jatuh cinta kan? Nek belum pernah normal dan diperiksa. Ustaz pernah dijatuhi cinta? Ya. Di TPA-TPK itu dasarnya adalah jatuh cinta. Jangan kepada ustadznya dulu, itu efek samping. Betul, kita ngajar TPA-TPK kok dapat istri atau suami ke orang TPA-TPK, wajar, itu efek samping. Saya buktikan sendiri kok. Istri saya murid saya ngaji remaja masjid itu juga. Makanya saya namanya Junianto siswa Dikromo. Siswa murid Dikromo dinikahi. Iya. Nah, Kang Wahab itu juga sama LKG. Kang Wahab teman aktivis juga ketemu di. Tidak masalah. Tapi itu bukan tujuan utama. Itu efek samping kayak minum obat itu loh. Kok ada, kita pusing perlu obat mumet ya, kita minum, efek sampingnya apa? Ngantuk ya. Nah ini jatuh cinta, pernah ya? Ini adalah kunci apa? Kunci kita ngajar santri dengan hati. Nah ini kuncinya di sini. Ingat ketika kita jatuh cinta, wes sejuta rasanya ya. Kalau jatuh cinta kepada seseorang gitu langsung hati, jantung berdebar. Orangnya semakin dekat, semakin dekat, wajahnya ganti pucat. Pernah ya? Ya. Bahkan ketika kita jatuh cinta, ya, luar biasa efek psikologisnya. Ya, makanya ini loh nanti di sini kita harus bisa jadi ustadz-ustadzah idola. Ustadz-ustadzah idola kalau diidolakan sama ustadz-ustadzah tidak masalah, efek samping ya, ingat. Tapi yang penting santrinya ya. Ketika kita sudah jadi idola, insya Allah kita gerak apapun, cara bicara kita seperti apa akan ditiru ya. Itu kuncinya. Mencintai dunia anak. Kalau udah jatuh cinta biasanya kita jadi apa? Jadi detektif ya enggak? Wah, namanya siapa ya, kok cantik men ya, rumahnya mana, sekolahnya di mana, kalau jam segini biasanya lewat mana, tahu bisa ya. Bahkan orangnya sudah lewat 10 menit yang lalu, tahu dengan cara apa? Dicium. Lewat wongnya mau. Karena paham parfumnya apa itu tahu. Oh, luar biasa kan. Sama ketika kita
jatuh cinta pada santri kita, kita jadi detektif. Santri kita itu yang disenangi apa, yang tidak disenangi apa, gitu loh. Ya. Kemudian ketika sudah tahu datanya santri itu, kita harus jadi pencuri. Ini pelajaran apa meneh? Pokoknya nyeleneh meneh, yang penting paham. Pandai mencuri hati santri. Yang pertama dengan metode 5S. Tahu? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Diawali dari ustadz-ustadzahnya. Ustadz-ustadzah yang murah senyum, insya Allah lebih berkesan bagi santrinya daripada ustadz-ustadzah yang kebanyakan merengut. Ya. Salam, coba balik salamnya. Kebiasaan kita yang nyalami siapa? Santrinya atau ustadznya dulu? Santri. Kita balik, kita salami santrinya. Assalamualaikum santri. Ini nanti akan lebih berkesan itu. Makanya kenapa kita kok ketika ngajar di TPA TPK santrinya rame diri gojek diri? Pernah? Tidak mau dengarkan? Karena kita tidak menghormati dia. Makanya kuncinya salam. Ini gurunya harus datang lebih awal daripada santrinya. Gurunya nyambut di depan pintu. Tapi hampir rata-rata penyakit guru luwih oke tel wong ya teko. Kita elu gue ono sing tengah, ono sing ngarep, ono sing mburi, ono samping. Kuncinya memberi salam. Ustadz-ustadzahnya dulu itu, ustadz-ustadzahnya datang lebih dulu ke tempat TPA TPK itu, berjajar di depan memberi salam, assalamualaikum. Kemudian disapa, wah hebat deh santri. Wah santri datangnya duluan, hebat-hebat. Aku kok tak wes. Nanti masuk surga ini lebih dulu loh daripada temannya yang carry diri. Hebat. Kata-kata yang muncul adalah motivasi. Sampai-sampai ada santri yang datang terlambat sekalipun sambut dengan senyum, dengan salam. Kemudian usahakan ada eye contact, kontak mata. Makanya ketika santrinya kok badannya kecil pendek gitu, jangan kok kita tetap ini, harus tundukkan assalamualaikum santri. Wah hebat lu datangnya telat kece. Meskipun engkau terlambat datangnya, engkau tetap dapat hak jannah dan dinilai pahala oleh Allah. Tenangnya loh tak? Iya. Tapi maaf, masih kalah dengan yang datang lebih awal. Oh gitu toh tak? Oh tak, aku mau tanginnya kesoran tak? Iya kan? Oh iya, aku mau adusnya ke susu itu rung cungkatan itu. Oh enggak apa-apa. Nanti jungkatan di dalam di masjid ada gitu. Sisirnya ada. Oh, itu. Ya. Kata-kata motivasi yang baik yang muncul, bukan kok terus meremehkan anak. Begitu dia tahu lele. Kotor mat rambut berikele. Kayak tontonan konco-koncomu kayak yang jeruk kayak ganteng-ganteng ayu-ayu kayak nek nggon TNI kayak legend, letnan, letkol, kok kowe letak. Nah, kayak gini ya. Nek kata yang muncul bukan motivasi ya udah. Santrinya nanti yang muncul di hatinya apa? Dendam. Tenan nata saiki mbok nek aku ra iso bales. Engko 20 tahun kas aku dadi pemuda. Awakku kekar, kowe wis tuwek. Lewat rumahku, ajigal. Iya. Dan ustadz-ustadzah itu harus sopan santun kepada santrinya, bukan santrinya dulu. Ya, kita harus banyak memberi contoh. Coba kalau tidak percaya ya, coba semuanya tangannya diangkat ke atas, tangan kanan ya, kanan, ya, gerakkan. Gerakan, tambah cepat, pegang hidung. Oh ya, alhamdulillah. Isi ono sing nyekel kene. Oh, perhatikan perintahnya. Nah, ya. Maksudnya apa? Santri itu lebih mudah
itu menerima dengan apa yang dilihat daripada yang didengar. Nah, kalau di sini insya Allah udah paham. Salah ini. Ya, ini. Kemudian ustadzah kreatif. Nah, ini kalau kreatif insya Allah lebih disayangi oleh santrinya. Termasuk ini nanti eventnya apa? Kresek ya. Kresek bukan krusek loh ya. Nah, krusek di Waduk Cengklek ada krusek. Ya. Jangan dicoba itu. Ya, kreatif. Santri hari ini kita delian. Wah, delian. Wah hebat kita jenengke. Udah ini hafalan terus saiki delian padahal intinya ya hafalan. Setelah sembunyi ternyata disuruh ngapalke lintingan ini kertas yang isinya yang harus dihafal. Tapi kan seneng saya. Ini kreatif. Kemudian apa? Inovatif. Ustadz, hafalan delian nih. Enggak, hari ini Ustadz mau cerita berbagi kisah dengan santri. Wow, hebat. Ini Ustadz dongeng lah ya. Enggak, kita hari ini akan jalan-jalan keliling kampung. Oh, ternyata jalannya enggak cuma jalan dok, harus menghafal di jalan itu. Selain menghafal, diajarkan adab. Santrinya dibagi kelompok gitu. Besar sama kecil dicampur dalam satu kelompok itu. Ya. Kemudian nanti diberi kewajiban untuk ngapal kayak gitu. Sambil jalan ngapal gitu. Nanti sampai di masjid lagi atau tempat TPV lagi, dia datang, Ustaz sudah hafal. Nanti dulu kamu tadi ketemu temen saudara sesama muslim enggak? Iya ketemu tak. Mbak salami, indai, ulangi. Nah, akhirnya diulangi sambil ngapal kayak. Ketemu assalamualaikum Pak De. Ketika sudah sampai, Ustaz sudah hafal, sudah nyalami. Kamu tadi lihat kotoran di jalan? Tak. Sampah? Iya. Kamu bersihkan? Ada hal yang enggak itu ulangi lagi. Akhirnya jalan sambil membersihkan, kemudian berbuat kebaikan di jalan sampai di masjid lagi. Ustaz sudah. Kamu tadi lihat ada mungkin pagar yang perlu diperbaiki. Iya tak. Kok enggak buat perbaiki? Pagar tembok ambruk apa? Oh ya Kak. Oh ini loh, ini nanti jadi dakwah di kampung itu, di sekitar TPA TPG itu. Wah ini TPA kok aneh ya, keliling-keliling dibuat kelompok, tapi ngapal ya nyalami berbuat kebaikan di jalan. Nah ini inovatif. Kemudian ustadz-ustadzah harus punya vokal yang terlatih. Modalnya ustadz-ustadzah itu apa? Bicara. Tadi ustadz kok rasa ngomong ya, rasa dari ustadz ya. Kemudian lah Ustadz aku grogi, ada manajemen grogi. Kadang kan pegang mic ini, piye ta. Groginya dipindah ke salah satu bagian tubuh. Mungkin ketika kita ngajar di depan gini kan grogi kadang. Materi sudah siap ini, sudah siap disampaikan karena grogi kadang hilang. Tangan kita gerakan tapi di belakang, jangan di depan. Di belakang, gerakkan tangan atau kakinya ya, kakinya gerakkan aja goyang, itu groginya udah berpindah dan berkurang banyak itu. Dan itu nanti akan semakin kita terlatih kalau jam terbang kita semakin banyak ya. Makanya jangan dibiasakan ngajar cuma di satu TPA TPG, kalau bisa tambah dan tambah gitu ya, nanti akan ada efeknya kepada kita sekalian. Ketika hati santri sudah tercuri, bagaimana? Oh, berarti kita sudah menjadi idola di situ. Kita harus siap jadi contoh 24 jam non-stop. Jadi contoh, karena apa? Sudah jadi idola. Ibaratnya apa toh? Ada konser musik yang idolakan itu biasanya apapun yang dilakukan oleh biasanya vokalisnya ya yang paling diidolakan ya, vokalisnya rambutnya seperti apapun akan diikuti itu.
Sama ketika kita sudah jadi idolanya santri, kita ini akan diikuti apapun yang kita lakukan. Makanya harus siap jadi contoh 24 jam ya, non stop, tidak cuma di waktu TPA TPQ saja. Umpamanya ustadz ngajarkan tentang apa? Tentang najis, santri kalau kencing hati-hati, tidak boleh sembarangan karena ada adabnya begini terangkan. Tapi di lain waktu ustadznya tapi kebelet pipis, akhirnya ya sak gonjon. Pokoknya kok jono pager nganggur, sirami bae pagere. Waduh, ternyata itu dekat atau di halaman rumahnya santrinya. Waduh, ustadz nyirami awan-awan. Ingat, ustadz-ustadzah ini sudah banyak masalah tanggung jawabnya juga banyak, kreatifnya berkurang dibandingkan santri yang sedikit ya, kewajibannya lebih sedikit dari kita ya, cuma sedikit, makanya lebih kreatif. Ustadznya cuma nyirami tanaman, nyirami pagar di jalan, santrinya bisa buat angka 8, bahkan kencing pun bisa buat panjang-panjangan. Ayo dawan-dawanan ya, aku dolen. Ustadznya lewat, najis diecer-ecer, dosa lo. Lah ustadz kemarin malah nyirami pagarku. Gimana ini? Ayo ya, jadi contoh 24 jam. Ketika kita dihik sekalipun, wis dadi idola. Dihik biasanya apa? Duduknya bagaimana? Tahu toh? Kaki diangkat sambil wedangan, ya kan? Santrinya nanti ketika pas Ramadan buka bersama bisa-bisa naik meja itu, ya. Ustazah ya sama lus. Santriwati harus bisa menutup aurat, menjaga aurat. Lah ustazah pas naik pasar mau nganggur dasar gandul. Wow, ustazahku kok naik cakal bronjong. Nah, ini harus siap jadi contoh 24 jam. Siap ya? Nah, yang pertama harus jadi idola dulu. Kemudian kalau sudah dekat, biasanya santri itu menjadikan kita tempat curhat. Curhat, tahu curhat? Curahan hati. Ya. Ustaz, aku dimarahi bapakku, kakakku sedih hari ini. Loh kenapa? Lah aku itu loh kan pengen minta uang buat jajan kok ya koncone itu loh tak. Oh mau jajan. Mau jajan apa toh? Itu loh tak, itu loh bakso disunduki digoreng. Oh santai tenang, nggak usah sedih, dimarahi nggak apa-apa dah, kamu seneng aja. Ustadz habis gajian. Lah terus efeknya kamu aku apa tak? Ya nanti tak jajake lah, santai saja, tenang. Tenangnya loh tak. Tak jajake. Ustadz habis gajian ini kan Ustadz gajiannya mingguan. Oh gitu. Tenang tak. Tenang loh. Tenang. Hei konco-konco jajake Ustadz. Akhirnya temennya minta jajake semua. Gaji 1 pekan habis 1 hari. Tapi semua akan berkesan. 10-20 tahun yang akan datang santri kita sukses. Ustadz itu Mbak Ade sih peletok pepet paci lu. Kaya wani men mepet ustadz. Paci lu panas jebol jero. Akhirnya keluar. Ustadz, assalamualaikum. Kamu siapa kok berani mepet ustadz? Iya tat, saya santri ustadz dulu yang dijajake. Itu loh tat, bakso sundukan digoreng. Oh kamu ya. Ustadz kok masih pakai produk elek kalau ini loh tat? Buang sampah situ loh tat. Lah terus aku duitnya ya mau iki. Udah tat, sudah ada. Buang saja. Ini pajero buat ustadz. Lah terus iya udah pakai aja. Saya masih punya 15 di showroom saya. Wes. Pendidikan yang berkesan insya Allah akan membawa kebaikan kepada kita, kembali kepada kita.
Wong saya itu juga gitu kok. Terus santri saya itu ada yang jadi pengamen, datang ke rumah saya ngamen, tahu saya yang keluar, wah Mas Juni ya, kan manggilin Mas kalau zaman dulu, Mas Juni ya, nggak jadi nggak jadi minta ngamen. Pernah juga di waktu ngajak anak istri ke pasar itu juga gitu, ada yang mau malak saya, ternyata yang malak itu santri saya dulu. Ayo duit apa? Mas Juni langsung tidak jadi malak. Bahkan ketika di warung-warung sekalipun banyak yang tidak mau dibayar. Saya sampai bingung. Termasuk saya ngajar di TK juga gitu, paling murid yang pedagang itu banyak. Bahkan saya nambal ban sekalipun tidak mau dibayar. Ya Allah, makanya sekarang saya malah bingung. Dorak lebih dibayar, malah kadang morone ngomah nggak wani ya. Pendidikan yang apa berkesan itu penting ya. Cara melatih vokal tidak masuk ini ya, udah nggak apa-apa. Psikologinya, nah potensi santri ya. Ada nggak santrinya yang senang coret-coret? Kalau tempat TPA TPK-nya tidak ada coret-coret berarti gurunya galak. Betul itu ya. Kalau suka coret-coret dia punya potensi seni ya. Siapa yang punya potensi seni? Ada Van Gogh, pelukis dari mana itu? Belanda ya. Karena lukisannya tidak diakui akhirnya dia tambahi pakai darahnya sendiri. Sekarang hasil lukisannya satu saja itu sudah M. Bayangkan kalau santri kita itu ada yang jadi pelukis, hasil lukisannya M, kasihkan kita untuk operasional TPA TPK gitu. Luar biasa. Nanti ada satu kejadian, ketua TPA TPK ada mobil dinasnya. Kapan ini ya? Masa ya nunggu Mas Wahab jadi presiden Indonesia? Presiden TPA lah. Padahal murid PPA Allah nyoblos. Afandi Basuki Abdullah ini ya. Siapa tahu di antara santri kita itu ada punya potensi seni ini, senang coret-coret, bisa gambar kaligrafi, kemudian kita arahkan, kita fasilitasi. Oh Pak, neng tembok ngon prapatan kono kae ana tembok nganggur. Tembung wae. Ibu, maaf nggih. Kalau temboknya ini saya lukis boleh enggak? Boleh silahkan. Tapi maaf nanti yang melukis santri saya. Loh, lah nanti kalau jelek saya yang akan mengecat ulang, memulihkan lagi. Oh gitu, baik. Ternyata di perempatan itu tembok nganggur itu dilukis oleh santri kita. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ada artinya senyum engkau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kira-kira dakwah enggak itu? Ketika di perempatan mau terjadi kecelakaan, yang satu seorang pengendara Gojek, yang satu pedagang, wis mentong ini melihat itu lukisan senyum engkau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Maaf, saya yang salah. Saya pedagang, saya juga salah mas. Wong saya itu tahu remnya blong kok saya ngebut. Akhirnya mengakui kesalahannya. Enggak mas, saya juga salah. Wong saya itu juga harus lihat aplikasi terus. Gojek kan pakai aplikasi, lihat terus tapi enggak lihat depan, kurang konsentrasi. Akhirnya saling bermaafan. Itu dakwah ya. Suka menyanyi di kamar mandi, wes ustadzah biasanya kayak ini. Bahkan santrinya ketika diajari malah nyanyi juga, ranggagasan koyoan. Ya. Itu punya kecerdasan musikal. Siapa yang terasa di sini? Ada Gesang. Hasil karyanya apa? Yang fenomenal, Bengawan Solo.
Bahkan di Jepang ini Gesang punya apa nih, diberikan patung, didirikan patungnya Gesang. Kemudian siapa lagi? Sherina. Ini kecerdasan musikal. Waljina. Tahu Waljina? Generasi milenial oke kira ngerti. Walang keke. Nah itu loh lagu nih ya, Waljina. Coba kalau santri kita itu terasa di sini potensi musikal, entah kita arahkan dengan hadroh atau yang lainnya, yang sekiranya tidak menjadikan polemik di masyarakat. Pokoknya sing main aman lah ya. Kemudian suatu saat kita mengadakan konser, konser musik Islami, ngadake ning lapangan Gelora Bung Karno. Gandeng gelorane wis dibongkar ya wis, kan Bung Karno. Ya. Ya. Luar biasa yang hadir banyak, tapi ketika konser mau dimulai kok adzan stop, berhenti dulu, dengarkan adzan, kita jawab panggilan Allah, kita sholat dulu. Wow, luar biasa nih konser kok kayak gini. Tapi biasanya yo prep gitu. Ya, adzan ranggagas yang penting menikmati konser. Nendang-nendang, mukul-mukul, lempar-lemparan. Ada? Ada? Nah, banyak. Gurunya kadang yang ngono. Wah, si iya. Zaman medsos kok isih nganggo surat-suratan. Dia punya kecerdasan kinestetis, ototnya bagus, geraknya bagus. Jadi hampir rata-rata anak-anak kita itu, santri kita itu punya kecerdasan ini. Alias kalau bahasa lain PCCL, ya, pecel lele, itu ya, PCCL. Jadi kalau punya santri yang banyak geraknya berarti sehat. Tapi kalau santri kok melentruk dingklu kayak aras-arasan ya, itu pasti sakit dia. Baru ada masalah. Wong guru ini kadang ya ngono ya. Ya dak. Melentruk mulang karena kayak rano nyawa nih. Itu pasti pas ada masalah. Kita dekati. Itu. Siapa yang punya kecerdasan kinestetis? David Beckham. Ini ditemukan waktu apa? Di jalan kan dari kaleng gitu. Akhirnya dilatih, ya udah jadi itu. Coba santri kita kalau ada yang jadi semacam itu, apakah bisa dakwah di lapangan bola? Oh bisa, sekarang banyak. Ya, ketika bisa ngegolke malah sujud syukur. Ada enggak? Ada. Bayangkan kalau nanti disiarkan secara internasional, santri kita masuk jadi pemain. Ngomeh penalti loh, penalti. Tinggal nendang leboke gawang. Ono adzan Allahu Akbar, stop. Berhenti sih. Yuk sholat, yang muslim ambil air wudu, yang non muslim biar balik aja nanti geser. Jos ini loh. Dakwah gitu. Suka lempar-lemparan, Michael Jordan, atlet basket. Nah, jotos-jotosan Chris John ini. Coba kalau muncul dari yang muslim, Chris John petinju, wah, petinju muslim. Muhammad Abdul Wahab, wes, ditinju kena astagfirullah. Ketika musuhnya kena, afan ya, afan. Kan jano tinju apa to kan? Cek nonton ning TV, lah opo iki? Malah kayak ketoprak ya. Ya Allah. Ingat, dakwah jangan setengah-setengah ya. Ini kunci ini ya. Suka bertanya, ada enggak CRBT, CRBS? Ya, dia punya kecerdasan linguistik. Modalnya jadi ustadz-ustadzah itu lidahnya, mubalek ya lidah, anggota DPR lidah, presiden, ketua LKB lidah.
Ketua Batko Ustadz Sunari tidak hadir nih. Oh, wah, ya ini. Siapa yang terasa? W.S. Rendra. Ahli apa itu? Puisi ya? Sajak. Thomas Alva Edison, penemu lampu. Itu banyak pertanyaan. Loh kok ditancep mana bledas? Lah kok mana kobong? Tanya terus ini. Ki piye ya gentelan kobong ya? Nah itu. Kemudian siapa? Khairil Anwar, Einstein, hukum kekekalan energi. Andrea Hirata. Ya. Kadang anak-anak kita itu banyak yang kalau kita ya modalnya ustaz-ustaz TPA TPK itu harus sabar kok. Memang betul. Santri yang kecerdasannya linguistik ini tinggi, lebih-lebih usianya usia PAUD, itu hal yang sepele sekalipun ditanyakan. Us kok lampunya iso murup ya? Lampu ditakoke. Padahal ustazah wis siap ngajar serius. Lampu takoke. Us kipase murup kita us. Kadang komentarnya nyeleneh. Ustazahnya biasanya jilbabnya enggak itu kok ini baru kali ini lihat itu. Us kok jilbabmu elik to us. Padahal bandrol regane sing nempel. Mungkin mah belum dibayar ya. Dielek-elek. Perlu ustaz-ustazah yang sabar ini, ya. Karena kesannya anak yang semacam ini yaitu tadi cerewet, ya. Ini. Oh ternyata ada. Ini latihan untuk vokal tadi, ya. Awalnya ini untuk melatih vokal. Tadi saya sampaikan ada melatih vokal ya, ada ya. Ustaz-ustazah modalnya adalah bisa bicara, ya. Biar kita kalau ngajarnya kelihatannya lama, yang paling kita perlukan pernafasan perut. Biasanya kan biasa gini ya, biar saya ngisi kayak gini, ini pakai pernafasan perut ini, ya. Bisa baca itu vokalnya? Yuk, 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Kalau ini biasa, ini pakai pernafasan atas, ya. Kalau pernafasan perut gimana? Ambil nafas panjang. Yuk, coba ya. Nanti dikeluarkan umpamanya A. A-nya panjangkan sepanjang apa kemampuan kita. Ya, itu. Coba ya, duduknya yang tegak. Ya, siap. Ambil nafas yang panjang. Keluarkan huruf vokal sebelumnya, turunkan dulu ke perut. Tahan sebentar. Keluarkan vokal A. Terus, nggak apa-apa. Terus, ambulan ada ya Mas Wahab? Ada, dekat ya. Ya, coba. Ayo, dawa-dawanan. Saya kan punya basic pendongeng juga, coba. Dawaku apa jenengan? Iya, 1, 2, 3, ambil nafas. Turunkan, tahan sebentar. Mosok kalah karo aku. Nek wis guyune iki berarti wis mandek, aku sing iso. Ya. Melatih pernapasan perut. Ini termasuk apa? Biar kita nanti ketika mengucap itu tidak terbata-bata. Ini hampir mirip vaksin, ya. Hampir mirip vaksin. Ya. Biar cepat. Kok nek tak panjang ke sini iso semakut kabeh. Padahal rumahnya jauh-jauh ya. Cara melatih vokal. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Rasa
dawa-dawa. Sekarang B-nya ganti C. 1, 2, 3. Kok rodok mikir ya, suwe men. D. F. G. H. L. Halo. Ini melatih vokal ini ya. K. M. N. P. Ya, sip. S. T. V. Y. Z apa Z? Kok suaranya kok ya Z sekali? Z. Y. 1, 2, 3. Z. W. X. Yang ini 1, 2, 3. B. Ya ini ya, nanti silahkan latihan. Sekarang tambahi T ya. 1, 2, 3. Wah mantap ini. C. Cek nek karang guyu ra iso. D. F. Size. F. G. H. Nah, ini seneng nih. J. Cek nek kekek sik ra iso. K. L. M. Semoga dilongkas langsung dikoyok. Pegel ya. N. P. S. T. W. V. Z. X. Ya, ini 1, 2, 3. Ya, sepogo apa sepogo? Sepogo ini Boyolali. Oh, sepogo. Ini sampai jam berapa, Ustaz? Sak kesele ya. Saya sering nggak di Koto LKB itu. Nah, dulu pernah di UNS ini dari pagi sampai sore dewean, biasanya berdua bertiga ya, dewean sampai sore ya, tak style kayak film gitu ya. Amplopnya kandel, aku rasa ngamplop ya. Dipahit dulu loh. Ini KBN di TPA TPK jangan menjadi beban santri kita ya. Kalau bisa dipermudah kenapa harus sulit gitu ya. Sama di tempat saya itu juga gitu. Udahlah, kalau santrinya nggak mampu ya kepeksa moco sak baris kok tidak masalah. Nggak harus sak halaman rampung enggak. Saya pakainya Iqra klasikal, sistemnya ada saya tambahi kalau bagi anak yang mampu itu kuantum, loncatan. Jadi kalau mampu ngapain harus urut cepat kayak aja. Padahal Iqra klasikal aja sudah apa ini intisari dari Iqra jilid 1 sampai 6. Jadi saya di kuantum meneh sampai cepat. Makanya santri ini seneng. Tempat saya ini yang Quran ya 20 lebih dalam sekian tahun dong PPA itu. Bandingnya zaman ini saya lah kadang disandingnya kelas maaf
kelas 6 SD karo cah TK. Cah TK anake ustaz wis Quran, sing 6 SD ya Quran, jejer sak kelas. Nek pas ngajari maaf ngajari Quran ndak masalah. Nek ngajarnya fikih pas masalah M gitu piye? Santri, kalau kita sedang kedatangan bulan tidak boleh sholat, dilarang sholat. Sing TK M, sing TK what is name M? Datang bulan ngopo? Hemat tanggal bahaya. Salah. Mbok salahnya aku balik bae. Mumpung omahku cedak, ini pelatihannya cedak, biasanya sama LKG banding dibuat aduh-aduh. Belum lagi dengan Dewan Dakwah. Dewan Dakwah lebih ngeri Gus. Kadang ini baru selesai leren minum gini sudah dikontak lagi. Ustaz pindah sini ya, pindah ngoneh kondisi meneh. Isih goleki nggone kurang setengah jam waktunya. Ustaz Sunari ketua Bakone kayak gitu ya. Foto bala-bala. Kemarin pernah kejadian di Colomadu, suruh ngisi, saya udah datang di lokasi, ternyata panitia yang dikontak Ustaz Sunari itu kuotanya habis. Saya udah di lokasi, panitianya jemput Ustaz Sunari, padahal Ustaz Sunari tugas di Pacitan. Akhirnya ngebel Ustaz Sunari dari itu rumahnya, Ustaz kok nggak datang-datang? Ya udah sampai, udah tak gantikan teman saya. Oh berarti yang saya salami tadi ya panitianya gitu. Tembok ya. Hemat pangkal bahaya. Jadi ibaratnya santri kita itu kendaraan itu. Santri kita itu punya batas kemampuan. Gitu ya. Sing penting cepet kurikulumnya bisa masuk rampung kabeh. Bukan masalah ngerampung ke kurikulum, maaf. Kondisi santri siap ndak? Itu loh. Dan juga jangan sampai TPA TPK kita itu asal jalan. Yang penting sampai tujuan. Lihat kerjasama saling menguntungkan. Gambarannya ini. Suaminya mau ke pasar Gagan. Istrinya pengen ikut padahal udah ada bronjongnya. Taruh mana istrinya ikut? Nah itu. Nek musim udan remuk ta ya. Lewati jeglongan maklum, maklum. Ya. TPA TPK enggak boleh asal jalan. Ya. Targetnya memang harus ada. Tapi ya itu kita harus punya target minimal. Ya. Target minimal ini apa? Target di mana kita itu bisa menyelesaikan atau sampai pada target itu tanpa beban gitu loh. Penyakitnya sekarang kan TPA-TPK kurikulumnya wah ngikut induk Batu Jawa Tengah ada kurikulumnya wabot bos, betul itu. Dengan jalan kayak gurunya tidak siap ya tidak akan selesai itu. Kelebihan muatan jilid 1 ya berat ya. Ibaratnya santri kita ya terkait itu. Ada batas kemampuan, termasuk ustadz-ustadzah itu punya batas kemampuan. Makanya yang pertama sebelum langkah untuk menjalankan TPA TPK harus dipetakan kemampuan ustadz-ustadzahnya juga. Ya. Saya pintar ngaji belum tentu pintar menyampaikan hal lainnya, betul tidak? Nah ini. Pintar dalam hal fikih, dalam hal anu, belum tentu ngajinya sudah 100% betul. Mau kejadian kok dulu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2003 kalau tidak salah di Solo itu ada namanya LDP TKA BKBRMI. Siapa yang pernah ikut lomba-lombanya? Tahun 2003 sekitar itu. Berkunjung ke AMM Jogja. Ustaz trainer itu, trainer LPP TKA, trainer iseng-iseng ngecek bacaan Iqra di sana, ternyata cuma sampai Iqra 3. Bayangkan ini, lama dewe. Ustaz Jasiman, siapa yang kenal?
Ustadz Jasiman LC. Dulu guru juga di Ma'had Abu Bakar sekitar tahun 2000-an gitu. Awal-awal Ustadz Mu'in di Solo itu baru datang dari Timur Tengah itu. Ustadz Jasiman itu menyampaikan, Ustadz atau dulu nyampaikannya kan kita masih muridnya. Saya itu bisa baca ja itu 1 tahun. Jatok ja. Nek isih ana desise salah. Piye coba? Itu levelnya ustaz itu. Ja saja 1 tahun baru bisa betul. Awake dhewe selama ini ngajarke ketake pinter. Tapi kalau dicek tenanan ya Allah, teng tercotot. Yakin. Ya. Tidak usah jauh lah Al-Fatihah itu loh, yang setiap hari dibaca kita. Ambiar lagune Didi Kempong. Betul itu ya. Kelebihan muatan jilid 2. Bukan masalah kasihan kudane ndak kuat gitu, meh mlayu piye wong keangkat ngono kok. Harusnya kalau memang bebannya berat seperti kurikulum yang ada di kita itu berat, kita bagi, kita pecah separuhnya dulu. Nek separuh kok kelihatannya masih berat, pecah lagi. Nggak usah muluk-muluk lah TPA-TPG itu. Intinya apa? Intinya itu pembiasaan. Ini penting. Kalau pendidikan sekarang yang digembar-gemborkan apa? Karakter, ya, adab itu paling penting, ya. Nggak usah muluk-muluk. Saya dulu pernah jureni itu, ya, lomba tilawatil Quran, juara 1, bayangkan sekaresidenan. Ternyata setelah selesai turun, ketemu orang tuanya, boso wae ora, wah ambiar gitu, ya. Tenang. Yang penting adab. Kelebihan muatan jilid 3. Oh, ada jilid 3 nih. Ini calon madu untuk mulan sih kayak gini. Mulannya sidik wae. Nek sidik kan isih calon madu. Numpak mobil nganti klensek burine. Ayo TPA-TPG dibuat enjoy saja, nggak usah muluk-muluk lah. Tapi kalau muluk-muluk memang mampu ya tidak masalah. Oke. Nah, kelebihan muatan jilid 4. Khusus ini jangan lihat kanan kirinya ya. Kok kayak kowe tau? Di antara materi yang kita sampaikan ke santri, ada mungkin salah satu saja materi yang dirasa sangat berat bagi santri. Ya kan? Termasuk di sekolah ini yang paling abot apa? Kadang mung siji, matematika. Ya enggak? Nah, padahal matematika itu sebenarnya itu ada nikmatnya di dalamnya. Semakin banyak latihan, matematika kuncinya bukan menghafal intinya, banyak latihan. Ya. Itu. Ketika memang berat, bagaimana caranya? Itu loh. Kalau kayak gini kan mesake ya, kendaraan metik dimleki sakmono. Ya, lewat tawang aku ya mung ngeden tok kemebul kan laku. Nah nek miduke ya iya cocok bablas. Ya. Boro-boro ora meranya Anda. Ya Allah. Layanan bisnis lah. Ketika memang kita mampu memberikan fasilitas untuk santri kita, jangan sampai kita manjakan terlalu semanja-manjanya santri kita. Meskipun kita ada potensi ke sana. Ya. Ini kan kadang ada TPA yang eksklusif gitu ya. Wah, nggone apik. Wis apik ana AC-ne, ana kulkase. Wah, nyenengke. Raketan rano isine. Rano isine ra apa-apa diureke dibuka wis adem kok.
layanan ekonomi. Ini jangan ya pengen di mobil tapi apa daya uang tak sampai untuk beli mobil. Yang penting kan nganggo yo-yo. Ingat TPA TPK tidak boleh asal jalan. Dan TPA punya batas kemampuan, jumlah murid yang diterima ada batasnya. Meskipun TPA TPK penjenengan itu favorit, betul tidak? Kadang karena kita punya label favorit, akhirnya muridnya banyak itu. TPA TPK sekitarnya sampai do mate, ya, datang ke tempat kita. Nah, itu nanti penyakit, akhirnya apa? Kualitasnya menurun. Gitu loh. Kita punya batas kemampuan ya sudah, kita terima sesuai batas yang bisa kita jalankan. Kalau ini gojekan ini angkutan berbeda musim kemarau, apa rumputnya sudah garing sing isih hijau atuh rodokan dituntun tekan-tekan malah kesel dhewe ditumpaki samsaya tumpake kendaraan sisan sapine. Aku dunia nggo bronjong karo arit kan lho. Ya maaf ini gojekan tapi ada apa nih hikmah yang bisa kita ambil. Terkadang ada santri yang mungkin namanya santri punya label troublemaker. Nah, tahu nggak troublemaker? Pembuat masalah. Nah, ini ada santri yang mungkin juga ya. Terkadang ada TPA TPK itu ada santri yang tidak seperti yang lainnya atau anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Kalau memang kita tidak ada kemampuan, kita tolak dengan bijaksana, gitu ya. Jangan diterima, nanti jadi masalah. Termasuk TPA TPK kalau ada guru BP-nya, nyeneng kayak gitu. Ya ada BP-nya gitu ya, guru bagian pena itu ya. BP ngelunggah-lungguh nek ana kasus agak jauh. Tak aturan dan tetap tampil. Ini saya bingung polisi nih gitu ya. Meh tak tilang ya nganggo helm, tak tilang rambutnya metu kabeh. Gambarannya apa yang bisa kita ambil dari sini? Kita kreativitas kita di TPA TPK memang ada tuntutan ke sana. Tapi tetap ada batasnya. Ingat, tetap ada batasnya. Ya. Itu. Nah, ini penyakit. Tugas polisi cepat dan tepat. Ini polisi pemadam kebakaran. Delalah luar negeri colong madu rumono sing ngene iki. Ono kobongan malah selfie. Gambaran ke kita apa? Harusnya kita kondisi kita ngajar murid tapi malah WA-an Facebookan. Ada enggak? Orangnya kita teko iki nek iki. Posisi ngendi ngono. Ayo, ini penyakit di TPA TPK. Maaf, tidak cuma di TPA TPK. Di sekolah formal aja ada yang begitu. Oh. Ini, ya. Ketika kita sudah di TPA TPK, ayo toh, HP-nya ditaruh dulu, ya. Yang boleh bawa cuma ketua TPA-nya. Siapa tahu nanti ada hubungan keluar yang dibutuhkan tentang TPA. Kalau gurunya harus ketika selama TPA tidak bawa HP atau di silentkan dulu. Tapi kadang ya ono malah guru TPA duduke HP-ne ning muridnya. Disetelke buka ke YouTube ya. YouTube kan. Itu. Nah, pendidikan yang berkesan dengan hati ini nanti arahnya ke sini. Ini udah sampai jam berapa ya? Yang jelas nanti masih ada 2 ya. Kurang berapa menit? Bingung Pak. Ya. Mendidik dengan hati. Makanya yang sering disampaikan itu ada BCM. Ini materi dari dulu sampai sekarang masih
bisa dipakai bermain, cerita, menyanyi ya. Maaf nanti kalau menyanyi masih ada kontroversi ya, monggo ya. Termasuk akhir-akhir ini kita baru kena fitnah ini, masalah apa? Tepuk anak soleh. Di Jogja udah dilarang tuh, padahal pusatnya bisa ya Pak Jogja itu ya. Nah ini nanti salah satu metode saja saya sampaikan. Nah, ini santri yang punya kecerdasan musikal. Sebelum ke materi bermain tadi ya, biar kita tahu. Ini usia PAUD, pendidikan anak usia dini. Lihat, ini potensi musikalnya. Ditarik karo bocahe